Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 12 akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Masalah-masalah pendidikan dan bagaimana cara mengatasinya. Dan saya di sini akan menyampaikan materi mengenai masalah-masalah pendidikan di era industri 4.0. Menghadapi tantangan yang besar, era revolusi industri 4.0, maka pendidikan dituntut untuk berubah. Era pendidikan yang dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0 disebut dengan pendidikan 4.0 yang bercirikan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran dan mampu membuat proses pembelajaran berlangsung secara kontinu tanpa batas ruang dan waktu. Tantangan pendidikan pada era revolusi industri 4.0 ini, khususnya di Indonesia, bukan lagi hanya berbicara pada masalah klasik seperti pemerataan dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan, tetapi juga berbicara tentang mutu lulusan yang mampu bersaing dengan tuntutan pendidikan. Pada bagian ini akan dibahas beberapa masalah pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya. Masalah-masalah tersebut diantaranya yang pertama, pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak Indonesia, yang pada anak usia sekolah yang tidak dapat ditampung dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Yang kedua, mutu pendidikan. Pendidikan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntunan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, efisiensi pendidikan. Masalah pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaan hemat dan tepat sasaran dikatakan efisiensinya tinggi, begitu juga sebaliknya. Yang keempat, relevansi pendidikan. Permasalahan relevansi pendidikan di sini adalah masalah ketepatan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Yang kelima, manajemen pendidikan. Untuk mencapai daya saing di era globalisasi seperti saat ini, diperlukan manajemen pendidikan yang handal, serta pemimpin yang memiliki kompeten dalam pengelolaan pendidikan, sehingga dapat bersaing dengan bangsa lain. Adapun masalah-masalah manajemen pendidikan itu ada 4. Yang pertama, sikap mental para pengelola pendidikan, baik yang dipimpin maupun yang memimpin. Yang kedua, tidak ada program tindak lanjut setelah diadakan evaluasi program. Yang ketiga, gaya kepemimpinan yang tidak mendukung. Yang keempat, kurangnya rasa memiliki dari pelaksanaan pendidikan. Adapun permasalahan selanjutnya yakni yang nomor 6, pembiayaan pendidikan. Pembiayaan di Indonesia menjadi sulit bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain kemauan mereka yang tidak pernah tumbuh dan sadar akan pendidikan, faktor ekonomi menjadi alasan utama mereka untuk tidak menyentuh dunia pendidikan. Yang ketujuh, masih rendahnya jumlah sebaran pelayanan perpustakaan dan taman bacaan masyarakat. 8. Kurikulum dan sistem pembelajaran masih belum berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Dan yang terakhir, masih terbatasnya jumlah dan mutu tenaga profesional pada intensi pendidikan non-formal, mulai tingkat kabupaten sampai tingkat desa. Melanjutkan materi dari Mbak Citra. Poin B, solusi permasalahan pendidikan di era industri 4.0. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah pendidikan, di antaranya sebagai berikut. 1. Pelatihan khusus bagi tenaga pendidik. Tenaga pendidik perlu diberikan pelatihan khusus untuk menghasilkan guru-guru yang kompeten di bidangnya. Yang kedua, penyelesaian masalah-masalah pendidikan secara menyeluruh. Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Yang ketiga, pemecahan masalah pemerataan pendidikan. Pemecahan masalah pemerataan pendidikan ditempuh melalui 2 cara.
yaitu cara konvensional dan inovatif. Yang pertama, cara konvensional. Upaya yang dilakukan dalam cara konvensional meliputi membangun gedung sekolah seperti ruangan belajar. Yang kedua, cara inovatif. Upaya yang dilakukan dalam cara inovatif meliputi sistem pamong. Yang keempat, pemecahan masalah mutu pendidikan. Meskipun untuk tiap-tiap jenis dan jenjang memiliki kekhususan, tetapi pemecahan masalah mutu pendidikan pada dasarnya menyasar kepada perbaikan kualitas komponen pendidikan. Untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi dan komponen tersebut. Dan komponen masukan serta mobilitas komponen tersebut. Yang kelima, memperluas pelayanan pendidikan. Perluasan pelayanan pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya memberikan pelatihan keterampilan bagi mereka yang tidak pernah sekolah. Yang keenam, meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem penyajian. Dalam hal ini dapat dilakukan beberapa cara, meliputi memberikan kebebasan belajar sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan. Yang ketujuh, melancarkan sistem informasi kebijakan. Beberapa hal yang biasa dilakukan untuk melancarkan sistem informasi kebijakan diantaranya mengusahakan tersedianya saluran komunikasi dua arah yang cepat, komunikatif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga atau poin C, terobosan pendidikan di masa mendatang. Pada era globalisasi seperti saat ini, pendidikan harus melakukan reformasi dan inovasi dalam proses belajar mengajarnya. Berikut adalah terobosan pendidikan di masa depan. Yang pertama, pendidikan nasional hendaknya memiliki visi misi dan berorientasi pada demokrasi. Yang kedua, pendidikan nasional hendaknya memiliki agar tercapainya partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Yang ketiga, substansi pendidikan dasar hendaknya mengacu pada pengembangan potensi dan kreativitas siswa dalam totalitasnya. Yang keempat, substansi pendidikan nasional di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi hendaknya membuka kemungkinan untuk terjadinya pengembangan individu secara vertikal maupun horizontal. Yang kelima, pendidikan tinggi hendaknya jangan semata-mata hanya berorientasi pada penyimpangan tenaga kerja, tetapi lebih jauh dari itu harus memperkuat kemampuan dasar mahasiswa yang kemungkinan baginya untuk berkembang lebih jauh. Yang keenam, pendidikan nasional hendaknya mendapatkan proporsi alokasi dana yang cukup memadai agar dapat mengembangkan program-program yang berorientasi pada peningkatan mutu, relevansi, efisiensi, dan pemerataan. Yang ketujuh, pendidikan nasional perlu mengembangkan sistem pembelajaran yang demokratis agar tidak terjadi pengelompaan dalam kelas belajar. Yang kedelapan, manajemen sekolah dasar hendaknya berada dalam satu sistem agar terjadinya efisiensi administrasi dan efisiensi pembinaan. Yang kesembilan, sekolah sebagai agen pembaruan tidak hanya memelihara dan mewariskan kebudayaan, tetapi juga berfungsi mengacu dan menerapkan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat melalui anggota masyarakat. Yang kesepuluh, pendidikan tinggi hendaknya diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang fleksibilitasnya dan dinamis agar kemungkinan setiap perguruan tinggi untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Yang ke-11, perkembangan akademik di perguruan tinggi perlu fleksibilitas yang tinggi agar tercapainya kondisi persaingan akademik yang sehat. Yang ke-12, pengembangan sekolah perlu memperhatikan budaya dan potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Baik, mungkin cukup itu presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.